Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bahas yaitu salah satu komentar dari sahabat tani maupun subscriber dunia tani ya, bisa disebut juga netizen teman-teman ya. Tentang tumpang sari tanaman, apakah tidak mengundang hama untuk sayuran yang lain? Oke, nanti akan saya jawab ya. Sebelumnya ini adalah aktivitas saya seperti biasa di perkarangan belakang rumah ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, daun bawang ini mengalami pucuknya mengering. Nah, kenapa ini sebabnya? Sebabnya sepele teman-teman. Jadi banyak sekali yang menguning, ini disebabkan karena seringnya hujan. Jadi jadinya seperti ini. Oke, sebelumnya saya kasih tunjuk, ini adalah tanaman yang sering saya kasih tunjuk pada teman-teman, bayam cabut ya, yang saya pelihara sampai tua agar apa? Agar menghasilkan biji, dan sudah ada bijinya. Sekarang tinggal saya petik teman-teman, tapi tidak saya simpan ya, langsung saya taruh saja bawahnya karena bawahnya sudah ada tanaman sawinya. Ini saya tumpang sari juga ya. Nah, kalau sudah menua seperti ini, sudah banyak buahnya, kita taruh saja seperti ini, nanti akan tumbuh sendiri. Nah, di sini juga saya tanam ada jahe ya, jenis rimpang teman-teman. Jadi memang saya tumpang sari. Tujuannya apa? Supaya hama itu malah tidak mudah mendeteksi tanaman kita. Tujuannya seperti itu. Kalau kita tanam kangkung semua, pasti hama yang sering menyerang kangkung itu akan berdatangan karena ada banyak kangkung di situ. Itu. Kalau kita tanam jagung semua ya pasti ada hamanya ya. Nah, di video kemarin kan sudah saya buatkan teman-teman ya, tentang pengendali ulat ataupun belalang ya untuk tanaman jagung dengan secara nabati ataupun organik, bisa disebut seperti itu ya. Caranya seperti itu, mudah sekali ya. Tinggal teman-teman cari aja tumbuhan yang tidak dimakan oleh ulat di sekitar kebun teman-teman, lalu dibikin atau bisa ditumbuk ya, ditumbuk. Nah, untuk jenisnya tanaman itu setiap daerah beda teman-teman ya, jangan disamakan seperti yang saya buat kemarin ya. Dan saya buat kemarin itu tidak selesai, kenapa? Karena memang videonya tidak selesai teman-teman ya, mohon maaf. Nanti akan saya buatkan lagi yang lebih detailnya, pastinya di kesempatan video yang akan datang. Untuk saat ini ya, ini juga menjawab pertanyaan dari sahabat dunia tani tentang tumpang sari ya. Oke, kenapa ini ya banyak sekali yang saya tanam di lahan 3x3 meter, tujuannya supaya hama itu tidak mudah datang ya, seperti itu. Jadi jangan salah ya, kalau kita menanam secara tumpang sari itu malah mengundang hama, itu tidak teman-teman ya. Bisa dilihat ya, cabai saya yang satu ini memang luar biasa, buahnya banyak sekali, dan pohonnya sudah tua ya, umur 1 tahun teman-teman, 1 tahun lebih ini, masih saja berdiri kokoh tanpa ada hambatan, tanpa ada hama yang menyerang. Tidak ada namanya busuk batang, busuk akar, ataupun kalau bercak daun ada sedikit, tapi sudah tidak begitu dikhawatirkan. Karena intinya gini teman-teman ya, tanaman itu kalau kebal terhadap penyakit itu tidak mudah terserang oleh penyakit teman-teman. Seperti tubuh kita, kalau tubuh kita itu sehat ya, pasti tidak akan mudah sakit, seperti itu. Nah, caranya gimana supaya menjaga tanaman itu tidak sakit? Tentunya harus tanahnya yang sehat. Jadi tanah yang sehat itu dilihat dari tanamannya teman-teman ya. Nah, kalau daun bawang yang saya tanam ini daunnya menguning, itu bukan karena tanahnya tidak sehat, melainkan memang curah hujan di bulan Ramadan ini teman-teman ya. Di tempat saya ini memang tinggi sekali curah hujannya, makanya mengalami menguning. Tapi tidak masalah, itu mudah diatasi teman-teman ya. Kita biarkan saja dulu, nanti kalau sudah mengering kita ambil gitu aja. Oke, ini tanaman kangkung yang saya bilang saya tumpang sari ya, dengan daun bawang dan juga cabai. Di sebelahnya ada daun bawang, ada cabai, dan tidak dimakan hama teman-teman ya, aman tuh. Sini, dan ada kacang panjang juga ya.
Oke, bisa dilihat ya, daun bawangnya banyak yang menguning. Nah, untuk perawatan daun bawang itu simpel, kita buangi saja seperti ini. Yang saya lakukan di lahan 3x3 meter ini teman-teman ya, seperti ini. Tuh. Oke, kita kembali lagi ke obrolan tadi tentang pengendali ulat ataupun hama dengan tumbuhan yang tidak dimakan oleh hama itu seperti apa, kita lanjutkan. Nah, di video kemarin teman-teman ya, itu pembuatannya memang saya remas di dalam air, memang belum sempat saya aplikasikan karena sudah terpotong videonya, tidak masalah, nanti akan saya buatkan lagi ya. Jadi untuk pengaplikasiannya ada yang bertanya, untuk pengaplikasiannya gimana Pak? Jadi dalam 250 ml itu teman-teman saya campur 1 liter sampai 1,5 liter itu saya bikin semprot. Nah, penyemprotannya ya, itu waktu yang tepat itu waktu di jam-jam 7 sampai jam 8 ketika sinar matahari itu sudah mulai muncul. Kenapa kok bisa begitu? Karena stomata pada tanaman yang mau kita aplikasikan ini sudah terbuka teman-teman. Nah, di situ nanti waktu kita semprotkan otomatis akan diserap oleh tanaman. Jadi yang saya bikin ini adalah fungisida yang berbentuk sistemik itu ya, bukan kontak. Jadi tumbuhan kita, tanaman jagung maupun tanaman sawi maupun kangkung, kalau kita semprotkan itu dengan bahan organik, otomatis juga akan seperti bahan yang kita semprotkan. Maksudnya tahu teman-teman, gini, apa yang kita berikan pada tanaman itulah hasilnya teman-teman, boleh dibilang begitu ya. Nah, kenapa rumput itu tidak dimakan? Pasti mempunyai ciri khas sendiri seperti itu ya. Nah, ciri khas sendiri itu kan kita sebagai manusia tidak tahu di yang mana, daunnya apa, batang apa, akarnya kan teman-teman. Nah, kita bisa ambil semua, kita hancurkan, kita remet, lalu kita aplikasikan ke tanamannya supaya apa, tanaman kita mendapat apa yang tumbuhan lainnya tidak dimakan oleh hama ataupun ulat, seperti itu. Itu secara loginya seperti itu teman-teman ya. Oke, dari sini paham ya. Jadi untuk pengaplikasiannya seperti itu, kita semprotkan saja. Pemupukan bisakah, apa bisa Pak untuk pemupukan melalui stomata? Bisa, tapi kecil ya, kecil kemungkinan teman-teman ya, dibanding kita kocorkan. Itu lebih besar dikocorkan daripada kita semprotkan. Oke, jadi ini ya, daun bawang ini sudah lama teman-teman saya tanam, tapi tetap saja tumbuh dengan baik ya, meskipun ya ada kendala seperti ini, tapi tidak masalah, ini bisa diatasi dengan mudah. Memang karena curah hujan yang tinggi saja, jadi daunnya agak menguning. Nah, untuk pupuk yang saya buat ya, untuk pemupukan daun bawang itu hanya menggunakan pupuk POC dari bahan gulma juga ya. Jadi apa yang ada di lahan ini itu saya manfaatkan. Jadi teman-teman, apa yang ada di lahan ataupun teman-teman mempunyai kohe ayam, kohe kambing ataupun sapi, itu bisa dimanfaatkan. Nah, cara pengolahannya gimana? Sangat simpel dan mudah ya, cukup kita fermentasi ya, kita campurkan, tidak masalah teman-teman ya, maupun kohe kambing dengan sapi dengan ayam itu bahan dasar dari pembuatan pupuk NPK ya. N-nya dari ayam, P-nya dari sapi, K-nya dari kambing. Tuh, seperti itu ya, di NPK teman-teman. Terserah mau teman-teman mau bikin ya, mau N-nya saja tidak masalah, mau kotoran kambing, kotoran ayamnya juga tidak masalah, bisa dibikin gitu ya. Dengan caranya gimana Pak? Dengan cara fermentasi pastinya teman-teman, ataupun dekomposisi ya. Kalau pupuk itu lebih tepatnya ke dekomposisi, kalau fermentasi itu lebih ke pembuatan makanan. Oke, jadi ini aktivitas saya teman-teman ya, di lahan 3x3 meter. Setelah curah hujan tinggi itu, yang saya lakukan hanya perawatan seperti ini. Kita buangi daunnya supaya nanti tumbuh yang baru dan baik, tidak menguning, seperti itu. Nah, kenapa saya
berkebun itu secara alami ya, secara organik. Tujuannya adalah kesehatan teman-teman ya. Kalau kita makan makanan yang sehat, pasti tubuh kita akan sehat. Seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, apa yang kita masukkan, apa yang kita beri pada tanaman itu hasilnya. Nah, kalau kita memberikan tanaman itu secara organik, otomatis tanaman itu juga akan sehat dikonsumsi. Kalau teman-teman mengasih tanaman itu secara kimia, yang teman-teman makan itu adalah kimia. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja saya berikan, semoga bermanfaat teman-teman ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil titik poin dan sisi positif pada video kali ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.